Terus berkembang pesat, SDIT Masyitah laksanakan wisuda khatam Quran ke-31 dan tahfiz ke-6 tahun 2026. Bukit Tinggi, Minang 1. Sebagai salah satu SDIT terkemuka dan terpercaya di Kota Bukit Tinggi, SDIT Masyitah Kota Bukit Tinggi kembali menggelar pelaksanaan wisuda khatam Quran dan tahfiz. Memasuki tahun ajaran 2025-2026, wisuda khatam sudah memasuki periode ke-31 sedangkan tahfiz ke periode 6. Acara puncak wisuda digelar di Gedung Balai Pertanian Bukit Tinggi di Aula Tajungkang Tangah, Sawah Kota Bukit Tinggi, Minggu 10 Mei 2026. Prosesi wisuda diawali dengan pawai khatam dan tahfiz yang dimulai dari kampus SDIT Masyitah di Tangah Jua menuju Komplek Gedung Pertanian Kota Bukit Tinggi. Kepala SDIT Masyitah M. Ridwan SPSI SPD menyebut wisuda tahun ini diikuti oleh 53 murid wisuda khatam dan 44 murid pada wisuda tahfiz. Menurutnya, melalui agenda wisuda ini, murid-murid dapat lebih termotivasi dalam mencintai Al-Quran serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Ditambahkan Ridwan, ia mengimbau seluruh wali murid agar terus mendampingi serta memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan agama anak di rumah. Sejak berdiri tahun 1990, SDIT Masyitah telah menamatkan 74 angkatan peserta didik. Tahun pelajaran 2025-2026, SDIT Masyitah memiliki 275 peserta didik. Selain fokus kepada penguatan akademik dan nilai-nilai spiritual, SDIT Masyitah terus memotivasi siswa lewat berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti tahfiz, paskibra, pramuka, karate, matematika, sains, drum band, tari, dan English Club. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 telah dimulai di SDIT Masyitah pada 1 April 2026 hingga 30 April 2026. Informasi lengkap pendaftaran dapat menghubungi pihak sekolah melalui akun resmi sekolah @sdit_masyitah_Bukit Tinggi. Ini adalah perayaan atau pesta bagi anak-anak kita yang sudah berjuang dalam menghafal Al-Quran selama ini. Tentu kita harus menghargai perjuangan anak-anak tersebut. Tentu sesuai dengan prinsip dan tujuannya adalah mencetak generasi Qurani yang lebih memahami apa itu membaca Al-Quran dan lebih mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan tentu tidak bisa dipungkiri dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan apapun itu yang pasti berpengaruh dengan perilaku anak, karena teknologi sekarang ini sangat berpengaruh dengan perilaku anak yang sangat semuanya serba ada gitu. Jadi dengan kita lebih memfokuskan anak ke pembelajaran agama, penghafal Al-Quran, mudah-mudahan itu bisa diminimalisir hal negatifnya.